Halo Sobat Ngopi, berjumpa lagi di Podcast Ngopi episode 3 bersama saya Vila. Pada episode ketiga Podcast Ngopi kali ini, saya akan ditemani oleh Kak Aziza yang akan berbincang santai mengenai Mabating Tips in Freshman Year. Simak selengkapnya di Podcast Ngopi edisi kali ini. Seperti yang kita tahu, bahwa menjadi mahasiswa baru adalah masa peralihan dan membutuhkan adaptasi dengan lingkungan barunya. Kita tahu bahwa perbedaan antara lingkungan sekolah dulu dengan lingkungan kuliah pastinya berbeda ya Kak ya. Nah, kira-kira apakah yang seharusnya dilakukan seorang mahasiswa baru dalam beradaptasi menyesuaikan dengan lingkungan barunya? Wah, pertanyaan yang menarik ini. Untuk menjadi seorang mahasiswa, kita harus bisa memaknai terlebih dahulu apa sih tujuan kita menjadi seorang mahasiswa. Kadang tujuannya cari pekerjaan, tujuannya cari ilmu, tujuannya cari relasi. Nah, itu harus paham dulu kita maunya nanti ke arah mana. Kalau misal kita sudah paham apa nantinya ke depannya gitu ya, nanti akan tahu kita nantinya akan terbawa dengan lingkungan kita, terus bagaimana relasi-relasi kita gitu. Jadi yang pertama dan paling utama itu tahu apa tujuan kita. Yang kedua, kenali lingkungan gitu. Kita bisa aja bertemu dengan orang-orang baru, terus komunitas baru, lingkungan baru, dan apapun itu hal baru. Bahkan bisa menjadikan diri kita menjadi individu yang baru. Nah, dari situ kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dengan cara yang seperti apa? Yaitu jadi versi terbaik dari kita. Intinya, kenali tujuannya apa, terus mau ke arah mana, dan tahu lingkungannya nanti siapa saja kita. Oke, berarti tentunya kita sebagai mahasiswa baru harus tahu tujuan kita menjadi seorang mahasiswa dan juga mengenali lingkungan itu sendiri untuk salah satu kunci dapat beradaptasi dengan cepat gitu ya Kak ya? Yep, that's the point. Bener banget gitu. Oke, mahasiswa baru, dunia baru nih Kak. Begitulah kira-kira perumpamaannya. Apakah menurut Kak Aziza sendiri masuk dunia baru itu harus menjadi seseorang individu yang baru juga? Oke, versi aku nggak harus. Yang penting kita bisa jadi versi terbaik bagi diri kita sendiri. Kalau mau kebiasaan-kebiasaan hal baik di masa-masa sekolah menengah pertama, sekolah menengah ke atas, atau bahkan di lingkungan rumah yang mau kita bawa ke dunia kampus, itu hal baik. Ya nggak apa-apa, nggak perlu kita jadi orang baru lagi. Nggak perlu kita cari-cari apa ya, supaya mendapatkan pengakuan, sehingga kita merubah sifat-sifat yang apa ya, yang sebenarnya ada dalam diri kita, tapi kita tuh membuat-buat, akhirnya jadinya fake gitu kan, palsu. Jadi versi aku yang penting kita jadi diri terbaik, maksudnya versi be different for ourselves gitu sih. Oke, berarti kita nggak perlu menjadi individu yang baru, tapi kita harus menjadi versi terbaik dari diri kita itu sendiri ya Kak ya? Iya, benar banget, benar banget. Nah, pernah nggak sih Kak Aziza itu waktu awal-awal menjadi mahasiswa baru tuh ngerasa kayak berat banget gitu? Karena tidak seperti kehidupan ketika kita masih SMA ya gitu kan, pasti kaget ya Kak. Nah, lalu bagaimanakah solusi dari hal tersebut? Kalau kaget enggaknya tuh pasti kaget sih. Itu realistisnya ya. Kagetnya pertama yang aku rasain itu adalah waktu SMP SMA itu, karena lingkungannya itu lingkungan yang pasti, orang-orangnya orang-orang sekitar aja, kehidupannya juga, waktunya juga same time gitu loh. Jadi kayak sama, waktunya berputar terus kayak gitu. Jadi kita apa ya? Kita tidak bisa menjangkau kehidupan luas gitu ya. Nah, kalau misalnya udah masuk ke univ ini, kita tuh seolah-olah dibebaskan. Apa sih yang mau kita inginkan itu terserah. Kamu mau ke arah mana terserah, bebas. Kamu mau ngapain bebas. Mau pilih organisasi A, B, C, bebas gitu. Nah, yang hal-hal bebas inilah yang kadang membuat shock buat kita, culture shock gitu ya. Budaya yang baru, dunia yang baru, dan sebagainya. Sehingga kita akhirnya coba-coba apakah nanti bisa
bisa sesuai dan nyaman nggak dengan diri kita kayak gitu. Nah, solusinya kalau misal yang ngerasa kayak kaget gitu, tapi kita udah terjun di dunia itu, udah terjun di lingkungan itu gitu ya. Karena udah terjun ya mau nggak mau harus diselesaiin. Tapi apapun itu yang selalu aku pegang adalah everything happens for a reason. Apapun yang sudah kita lakukan itu pasti punya alasan. Nah, solusi yang bisa kita lakukan itu ya udah jalani, terus coba kita bedah dan evaluasi kira-kira cocok nggak sesuai dengan target kedepannya kita. Mau lebih ke arah akademis, mau lebih ke arah organisatoris, mau lebih ke arah yang mana terserah, bebas gitu. Sesuai itu yang penting harus kita kenali itu sih. Wah, pemaparan dari Kak Aziza ini cukup relate ya untuk aku gitu. Karena aku juga awal-awal masuk kuliah juga mengalami culture shock banget nih, Kak. Ya, realistis kan, pasti banyak mahasiswa itu ngerasa budaya kaget gitu, culture shock banget gitu loh. Jadi ya maklum aja sih, nggak masalah, itu bukan hal yang perlu dipermasalahin luar biasa gitu, nggak apa-apa kok. Iya, Kak, benar banget. Karena pasti setiap individu juga mengalami hal yang sama ya, Kak, ya, gitu. Oke, nah pastinya peralihan dari masa SMA ke masa kuliah itu juga ada kaitannya dengan manajemen waktu nih, Kak. Nah, bagaimana manajemen waktu yang baik selama menjadi mahasiswa baru dan proses penyesuaian dengan waktu kuliah itu sendiri menurut Kak Aziza? Oke, pertanyaan yang sering banget ditanyain ya. Sebenarnya ini versi bagi masing-masing orang ya. Kalau tentang time management itu, versi aku sendiri tuh yang pertama dan yang paling utama itu adalah to-do list. Harus tahu targetnya apa. Karena contohnya aja kalau misal kita mau lomba lari, tapi kita nggak tahu nih jaraknya berapa meter dalam waktu berapa menit kayak gitu. Pasti kita akan cepat lengahnya gitu karena kita nggak tahu batasan apa yang mau kita capai gitu. Nah, kalau misalnya udah tahu 500 meter dalam waktu 5 menit kayak gitu. Udah waktunya sekitar 4 menit sekian. Wah, masih sisa 1 menit. Berarti harus menempuh jarak berapa meter lagi untuk mencapai garis finish. Nah, kalau kayak gitu kan udah dapet targetnya. Itulah perumpamaan kalau misal kita bisa to-do list gitu. Jadi, kalau mau belajar, kalau mau organisasi, kalau mau ngelakuin sesuatu, pasti to-do list dulu. Hal-hal yang paling penting dulu, yang paling diutamakan gitu. Itu sih biar nggak kita nggak ke distract gitu lah intinya ya, nggak ke distract dengan banyak hal. Akhirnya kita bisa monotasking dengan maksimal. Wah, sangat bermanfaat ya, Kak, karena aku pribadi juga sangat-sangat susah untuk memanajemen waktu aku dengan baik gitu. Jadi sering hektik di satu hari kayak gitu. Iya, jadi kalau masalah pinter nggak time management itu relatif kan, nggak bisa diukur bagi masing-masing orang gitu. Jadi kadang aku sering ngerasa kewalahan banget dengan waktu yang udah disesuaikan. Padahal itu udah to-do list gitu kan. Jadi kayak dievaluasi lagi. Jadi sama-sama belajar aja sih. Nah, kalau misal kewalahan atau lain sebagainya, ya itu mungkin dicari tahu sebab akibatnya aja gitu. Oke, semoga aku nanti bisa membuat to-do list dan juga menjalankannya dengan baik ya, Kak ya. Nah, apakah ada nih Kak tips and trik menjadi mahasiswa baru menurut Kak Aziza sendiri, mengingatkan Kak Aziza itu sudah berhasil melewati masa menjadi mahasiswa baru ya, Kak? Iya, bener. Lagi-lagi ya, tahu targetnya apa gitu. Ada orang yang akademisi banget gitu, ya udah berarti dia lebih ke memaksimalkan ikut-ikut olimpiade gitu kan, lebih fokus ke arah sana. Nah, kalau misal mau targetnya jadi anak organisatoris, ya udah berarti ikut-ikut kegiatan yang mendukung skill dan bakat mereka gitu. Mau ikut UKM boleh banget gitu, mau UKM apa aja gitu kan, sesuai dengan kemauan minat. Itu sih. Terus kalau masalah waktu ya, kadang kita tuh gampang pengennya gitu. Kalau aku ngerasain dulu waktu maba itu tiba-tiba pengen A padahal udah ikut B, pengen C padahal ikut D gitu kayak gitu.
Itu hal yang lumrah dan manusiawi. Harus ada temen lingkungan kita yang ngingetin kayak jangan banyak-banyak atau maksimalin diri, takutnya nanti ada hal yang ditinggalkan atau nggak maksimal kayak gitu. Nah dari situ akhirnya kita bisa belajar fokus supaya nggak ke distract dengan yang lainnya. Nah cara untuk ke distract ini adalah distraction elimination, mengeliminasi distraksi itu. Jadi kalau misal aku lagi di BEM gitu ya, aku lagi di BEM, aku harus fokus di BEM. Aku nggak boleh mikirin UKM lainnya. Aku nggak boleh mikirin kegiatan yang lainnya kayak gitu. Ya aku ketika di BEM ya aku mikirin BEM. Waktu aku kuliah, ya udah aku mikirin kuliah, nggak boleh mikirin tugas-tugas yang ada di BEM gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa fokus, nggak ke distract kayak gitu. Nah, cara yang biasanya aku lakuin itu ada dua. Yang pertama itu selalu nyingkirin HP gitu. Jadi sampai kebiasaan supaya HP ini nggak mengganggu kita. Kalau misal kita diganggu oleh pikiran, kayak misal lagi belajar kayak gitu, tiba-tiba kepikiran kayak job desk-nya BEM atau kegiatan-kegiatan lainnya kayak gitu ya. Nah, itu aku harus nyiapin lembar distraksi namanya. Lembar distraksi itu misal aku kepikirannya kayak oh aku lupa ngerjain mata kuliah kalkulus nih untuk besok, ditulis berarti satu deadline ngerjain kalkulus gitu. Terus ingat lagi nanti mau beli apa kayak gitu, dua apa kayak gitu. Itu lembar distraksi supaya ya udah kayak gitu nanti biar nggak lupa tapi kita tetap fokus dengan apa yang kita lakuin saat itu. Wah, itu agak sulit ya, Kak. Karena aku pribadi juga apa-apa masih di HP gitu. Kayak masih susah banget untuk nyingkirin HP kayak kurang dari 4 jam itu kayak susah banget gitu kan ya, Kak, tentunya. Iya, karena apalagi kita kan masa-masa online kan, jadi kayak nggak bisa terlepas dari HP, apapun itu segalanya dari HP. Tapi yang penting bisa ini sih kenal waktu gitu. Aku kadang juga tiba-tiba, aduh udah berapa jam ini. Kadang di HP tuh ada pengingatnya sih kalau misal buka sosmed gitu ya, udah berapa jam buka sosmed ini, udah berapa jam buka sosmed ini biar kayak tahu diri gitu. Ya, Kak, bener banget. Terus juga mengenai yang banyak pilihan UKM gitu kan, di kampus juga menyediakan banyak minat kita gitu kan ya, Kak. Itu membuat kita kayak tertarik buat masukin semua kita di semua UKM itu gitu. Dan itu juga menjadi tantangan tersendiri untuk mahasiswa baru buat jangan terlalu dimasukin semua gitu, biar kita juga bisa fokus di salah satu aja kan ya, Kak. Iya bener, dan harus berani ini ya kalau misal ditawarin sesuatu, kalau emang nggak bisa ya udah bilang enggak gitu. Kan kadang kayak kita ngerasa kasihan atau aduh eman gitu akhirnya diiyain semua. Nah itu kan jadinya kayak kita yang nanti akan kelangkalan, istirahatnya terganggu, terus aktivitas-aktivitas lainnya terganggu. Itu yang terjadi waktu itu di aku kayak gitu. Awal-awal itu ngerasa kayak apa namanya, istilahnya adalah people pleaser gitu kan. People pleaser itu ngeiyain apapun yang kayak kita ngerasa kasihan, kayak kita merasa dianggap mampu, padahal sebenarnya waktu-waktu kita tuh nggak cukup gitu. Jadi di situ kan perlu dievaluasi. Jangan gampang people pleaser lah intinya kayak gitu. Wah, relate sekali nih sama aku juga. Nah, menurut pendapat Kak Aziza sendiri, terkait menjadi mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura itu, gimana sih Kak? Boleh dong Kak Aziza berikan arahan untuk adik-adik mahasiswa baru yang mungkin sekarang lagi dilema ingin menjadi mahasiswa kupu-kupu aja nih, atau ikut ormawa aja nih, kayak gitu. Kalau kupu-kupu atau pura-pura sebenarnya aku nggak bisa ini ya, nggak bisa mengatakan bahwasanya itu salah benar, itu sesuai dengan targetnya mereka kayak gitu. Kalau mau kupu-kupu siapa tahu di balik itu mereka bekerja, mereka benar-benar giat belajar, mereka melakukan hal tanggung jawab yang kadang kita tuh nggak bisa expect kayak gitu loh. Oh ternyata dia bantu orang tua, oh ternyata ada hal lain. Padahal kita taunya kupu-kupu, makanya kita nggak boleh ngejudge seenaknya gitu. Pun juga kura-kura kayak gitu. Ada yang mahasiswa-mahasiswa lain ngejudge bahwasanya kura-kura itu kayak kadang nggak ikut kelompokan, kadang yang lainnya tuh terkendala dan sebagainya karena terlalu banyak banget rapat-rapat gitu. Siapa tahu dengan rapat-rapatnya itu adalah ngurusin umat kayak gitu, ngurusin umat, ngurusin orang-orang sekitar, nggak hanya ngurusin dirinya sendiri kayak gitu. Jadi
salah satu di antara yang lain, mari kita melihat dari sudut pandang yang lainnya kayak gitu. Jangan asal ngejudge. Kalau memang perlu ditanyain, kenapa sih kok pilih kupu-kupu? Kenapa sih kok kura-kura? Dengan sharing kayak gitu mungkin bisa tahu dan membuka insight baru buat kita supaya kita nggak ke apa ya, ke kelompokkan gitu loh antara kupu-kupu, kura-kura kayak gitu. Cari wawasan lain, insight kayak gitu. Wah, keren banget nih. Kita juga harus melihat dari dua sisi ya, Kak. Yang nggak boleh menggolong-golongkan seperti itu gitu. Wah, Bener banget. Jangan ya, soalnya banyak loh yang kayak ngira, dia kura-kura, dia kupu-kupu. Ternyata dibalik itu nggak sesuai dengan apa yang kita bilang. Takutnya malah nanti jadi bumerang buat kita sendiri. Iya, Kak, bener banget. Ada juga yang kura-kura tapi kan rajin juga gitu. Apa kuliahnya, terus kupu-kupu, tapi dia bersosialisasinya oke, kayak gitu kan juga gak ada yang tahu gitu kan ya, Kak? Iya, bener banget. Nah, waktu itu aku pernah sih kayak sempat ya suatu sisi tuh dibilang kayak kura-kura banget gitu, kayak kelihatan mungkin sibuk-sibuk banget sana sini kayak gitu ya. Terus dari situ membuktikan bahwasannya kayak aku bisa nih sidang pertama di jurusan, aku bisa nih ngelakuin kayak gini walaupun aku kura-kura kayak gitu. Jadi situlah bisa dijadikan sebagai semangat atau motivasi buat kita. Itu sih kalau misal ada orang lain yang secara nggak tahu itu ngejudge kita dan lain sebagainya. Semoga nular ya, Kak, ya, ke kita semua. Amin. Oke, bagaimana menurut Kak Aziza sendiri terkait menjadi mahasiswa di tengah pandemi ini? Kan kita seperti yang kita tahu ya, Kak, di masa pandemi sekarang kan pasti semuanya kayak jenuh gitu kan, karena kita berkuliah di depan komputer, mengerjakan tugas di depan komputer, bahkan juga mengumpulkan tugas di depan komputer gitu. Nah, apa dari Kak Aziza sendiri itu ada semangat nih, atau ada kayak pendapat gitu, biar teman-teman nggak ngerasa sedih atau bahkan stres menjalani mahasiswa baru di tengah pandemi kayak gini? Nah, relate banget nih. Aku sempat pernah kayak stres banget gitu. Kayak saking stresnya itu linglung gitu. Linglung, bingung mau ngapain. Nah, dari situ akhirnya aku kan kayak evaluasi diri gitu ya. Supaya nggak gini-gini aja pada masa pandemi gitu. Akhirnya coba cari-cari komunitas yang pas gitu. Kalau misal kita nggak ada ini ya, kayak nggak ada tanggungan lain gitu. Kalau ada tanggungan ya selesaiin tanggungan itu dulu. Kalau misalnya nggak ada, coba cari komunitas lain, relasi-relasi. Apalagi di pandemi ini, kadang kita sebelum pandemi ya, kita itu hanya tahu lingkungan sekitar kita di area Malang, di area UM, kayak gitu. Nah, kalau pandemi ini, kadang komunitasnya tuh udah sampai ke Jakarta, sampai ke ujung barat, timur, dan sebagainya udah kenal kayak gitu ya. Nah, itulah mari kita ciptakan relasi dari situ, dari relasi-relasi itu. Siapa tahu nanti bisa membawa sumber kehidupan ke depannya, membawa keberuntungan, bawa informasi-informasi yang tidak terduga, dan itu benar-benar aku rasain gitu. Jadi pernah aku ikut salah satu komunitas kayak gitu. Terus kebetulan komunitas ini itu kayak ada relasi di bagian pemerintahan kayak gitu. Jadi kayak siapa tahu dalam masa pandemi ini mengantarkanku kayak bisa berbincang dengan Pak Sandiaga Uno, dengan Pak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, dengan bapak-bapak lainnya yang kadang atau influence lainnya yang kadang kalau dulu kita kira itu nggak mungkin gitu loh, kita bisa berkoneksi langsung dengan mereka gitu. Nah itu cara pandang luas kita ya, cari relasi lewat komunitas. Terus yang kedua, dari tugas-tugas itu ya kita bisa buatkan sekarang era konsep itu kita pasti tidak terlepas dari sosial media. Nah banyak banget kan kayak misal di TikTok, di IG Reels dan lain sebagainya itu kan bikin konten dari hasil tugasnya dan lain sebagainya. Barangkali setelah kita sudah bersusah payah membuat tugas dan lain sebagainya supaya tidak stres sia-sia, coba bisa dilakukan sharing atau dibuat kayak gitu. Siapa tahu nanti ada ketertarikan atau orang-orang luar yang tertarik dengan apa yang kita lakukan dari tugas-tugas itu sih. Tapi agak susah sih. Aku sempat nyoba kayak gitu, susah banget sih. Memang harus fokus dan harus perlahan gitu.
bertahap. Oke, berarti meskipun di masa pandemi seperti ini, kita juga harus tetap produktif ya Kak ya gitu. Apalagi semua kan serba online, jadi kita bisa research gitu terkait hal-hal yang membuat kita bisa produktif gitu sih ya Kak. Iya, benar-benar banget. Dan dari produktif itu kan beda sama sibuk ya. Kalau produktif itu kita bisa meluangkan waktu hal-hal lain yang bisa kita maksimalin. Jadi kalau misal kita lakuin sesuatu itu akan lebih maksimal, lebih apa ya, lebih meningkat berapa persen. Kalau sibuk itu kita hanya melakukan melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu, tapi ya tidak mendapatkan hasil yang maksimal, tidak dimaksimalkan diri. Jadi alangkah baiknya kita jadi orang yang produktif. Pokoknya tahu target aja sih itu. Wah, menarik sekali ya Kak ya. Nah, sebelum kita akhiri podcast Ngopi kali ini, aku ada satu pertanyaan terakhir nih buat Kak Aziza. Ada nggak sih Kak pesan dan kesan dari Kak Aziza terkait menjadi mahasiswa baru untuk Sobat Ngopi yang ada di rumah? Oke. Jadi apapun kita nantinya, yang kita lakukan itu ya maksimalin diri. Jangan sampai menyesali apa yang udah menjadi pilihan kita gitu. Jadi life must go on gitu. Jadi kalaupun kita gagal, kalaupun kita melakukan hal-hal yang sia-sia ternyata gitu, nggak apa-apa. Siapa tahu dengan kesia-siaan hal itu mengantarkan kita menjadi hal yang lebih baik lagi dengan mengevaluasi diri. Intinya jangan menyesali diri. Ingat kalau kalau di mahasiswa baru dan sebagainya itu kadang banyak baper, banyak mendapatkan informasi-informasi yang tidak terduga atau apapun lainnya kayak gitu, coba-coba dan sebagainya. Aku selalu pegang prinsip everything happens for a reason. Apapun yang kita lakukan, apapun itu pasti ada alasannya gitu. Nah itu kita cari alasan, cari tahu sebab akibatnya. Kenapa kok bisa terjadi hal itu gitu. Nah dari situ kalau misal udah jadi automatic habit ya, jadi kebiasaan kita, jadi olah waktu kita, jadi hal-hal baik buat kita. Insya Allah kedepannya akan dipermudah untuk segala aktivitas, untuk segala impian, untuk segala apapun yang ingin kita cita-citakan itu sih. Kalaupun kita mau jadi hebat itu bagus gitu ya. Tapi kalau misal hebat yang bermanfaat, apalagi untuk orang-orang sekitar, lingkungan sekitar itu jauh lebih bagus. Itu sih. Demikian bincang-bincang kita dalam podcast Ngopi episode kali ini. Terima kasih Kak Aziza yang telah menemani saya selama beberapa menit di podcast Ngopi episode kali ini. Serta terima kasih kepada Sobat Ngopi yang telah mendengarkan episode Mabatings Tips in Freshman Year bulan ini. Nantikan podcast dengan tema yang menarik lainnya. Salam sejahtera, sampai jumpa, and have a nice day.